1036 Dendam Ki Mutman. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Apa maksudnya? Kadang-kadang, seorang Master Gu di klan Ni akan membangkitkan garis keturunan mereka. Jika mereka selamat, Gu abadi akan tumbuh di dalam tubuh mereka. Qizai menatap awan di depan mereka sambil melanjutkan perkataannya. Niren melakukan itu untuk membantu klan Ni menghasilkan Gu abadi. Dia memang berbakat, dengan memurnikan Gu abadi ke dalam garis keturunan-keturunannya, orang lain tidak dapat mengambilnya. Bahkan jika mereka mencoba memurnikannya kembali, itu akan gagal. Dan Gu abadi ini dipilih secara khusus dan dapat digunakan oleh manusia, meskipun harganya akan mahal. Qi berkedip saat dia merasa kagum terhadap Niren. Jika aku bisa mendapatkan bantuan Gu abadi, aku mungkin bisa bertahan hidup dari malapetaka dan kesengsaraanku sendirian. Qizai tiba-tiba tertawa sinis, aura dingin terpancar dari tubuhnya. Niren bekerja keras, tetapi dalam beberapa ribu tahun terakhir, belum ada Gu abadi dari klan Ni. Gu abadi yang dipilihnya memiliki harga yang terlalu tinggi, bahkan jika manusia mengendalikan Gu abadi, dan bahkan jika itu tidak dapat direnggut oleh orang lain, ini masih seperti bayi yang memegang harta karun, bagaimana mereka bisa aman? Begitu seseorang menciptakan Gu abadi di tubuh mereka di antara klan Ni, kami menyebut mereka Nisiang generasi saat ini. Gu abadi pertama yang diciptakan adalah Gu abadi jalur informasi, yang disebut ya atau tidak. Gu ini dapat memperoleh informasi dari surga dan bumi, dan diekspresikan oleh Master Gu, tetapi mereka hanya dapat mengatakan ya atau tidak. Setiap kali mereka menjawab pertanyaan, Master Gu akan menghabiskan 50 tahun masa hidup. Alis Qi terangkat, 50 tahun masa hidup. Harga ini sangat besar. Bagaimana Nisiang generasi saat ini bisa melakukannya dengan sukarela? Qizai tersenyum dan tidak menjawab. Tubuh Qi sedikit bergetar. Dia memiliki lebih dari 60 tahun pengalaman hidup. Dia telah melalui banyak hal. Dia akhirnya menyadari apa yang dimaksud Qizai ketika dia mengatakan ini. Setiap jawaban menghabiskan 50 tahun umur Nisiang generasi sekarang. Bagaimana mereka bisa bersedia? Tapi Paman Buyut adalah seorang dewa Gu. Sedangkan Nisiang generasi sekarang hanyalah seorang manusia biasa, apakah penting jika mereka tidak bersedia? Klan Ni berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang, kemungkinan besar, mereka ditipu oleh leluhur klan Qi. Dan klan Qi berada dalam kondisi yang buruk, apakah para dewa Gu senior benar-benar tidak memiliki cara untuk membantu? Seketika, Qi merasa merinding. Dalam perjalanan mereka berikutnya, Qi menjadi pendiam, tidak lagi berbicara. Qizai menutup mulutnya, dia adalah seseorang yang tidak banyak bicara sejak awal. Baru saja, dia berbicara begitu banyak untuk mendidik juniornya, Qi. Sekarang setelah dia menjadi seorang abadi, dia adalah salah satu dewa Gu klan Qi. Tindakan klan Qi ini sama sekali tidak adil. Jika para dewa Gu yang baru bergabung memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengannya, pasti akan ada konflik di antara para anggota. Qizai tidak berbicara secara eksplisit, tetapi Qi sudah memahami kata-katanya. Gunung lumpur busuk tidak jauh. Kali ini, aku harus membiarkan Qi menangani klan Ni ini. Bahkan jika seluruh klan Ni di sini dikorbankan, tidak ada masalah. Memikirkan hal ini, mata Qizai bersinar dengan cahaya dingin. Atas perintah Qizai, singa besar Qi turun. Pemandangan itu dipenuhi awan putih. Segera, singa besar Qi itu pergi ke bawah lapisan awan dan bidang penglihatan Qi meluas. Dia bisa melihat gunung, sungai, dan hutan di bawahnya. Dia belum pernah melihat pemandangan semegah itu ketika dia masih manusia. Dia cukup kagum. Dan di antara gunung-gunung ini, ada gunung hitam tinggi yang sangat menarik perhatian, menonjol di antara gunung-gunung lainnya. Bahkan pohon-pohon di gunung ini berwarna coklat kehitaman. Saat mereka semakin dekat, mata Qizai terfokus. Tak lama kemudian, Qi juga menemukan sesuatu yang salah. Di sisi timur gunung, menghadap matahari, ada sebuah desa. Namun sekarang, desa ini telah berubah menjadi reruntuhan. Sungai darah ada di mana-mana, mayat-mayat bertumpuk di tanah. Tidak hanya ada mayat manusia, ada juga mayat binatang buas. Apa yang terjadi? Teriak Qi. Singa agung Qi perlahan mendarat di tanah berdarah ini, saat kedua dewa klan Qi melihat ke medan perang. Bau darah yang menyengat menusuk hidung mereka. Qi tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan ini. Qizai memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh,
dia bergumam, gunung lumpur busuk memiliki khasiat khusus di tanah, darahnya belum mengering, ternyata, klan Ni dibantai kurang dari 1 atau 2 hari yang lalu. Ada yang aneh, ada banyak jenis binatang buas di sini, ini bukan gelombang binatang buas biasa. Klan Ni benar-benar tidak beruntung telah menghadapi gelombang binatang buas seperti itu. Kata Qi He. Qi Zai menatapnya dengan tatapan dingin, gelombang pasang binatang apa ini? Ini bencana buatan manusia. Hanya ada satu jenis gelombang pasang binatang di gunung lumpur busuk, yaitu gelombang pasang binatang monster lumpur. Qi He terkejut, apa? Siapa itu? Mereka sangat kejam, melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral. Namun dia kemudian memikirkannya sebentar dan berkata, orang ini dapat mengendalikan sejumlah besar dan berbagai jenis binatang. Mereka memiliki metode yang luar biasa. Sejak kapan perbatasan selatan memiliki jalur perbudakan yang luar biasa seperti itu, Gu Master? Orang ini bukan Gu Master, dia adalah Gu Immortal. Qi Zai berjalan ke tengah desa. Di tengah reruntuhan desa, ada lapisan lumpur hitam, kontrasnya sangat jelas dengan darah di sekitarnya. Klan Ni ini mengendalikan monster lumpur buas yang terpencil. Meskipun monster lumpur ini sudah hampir mati, tidak peduli seberapa kuat Gu Master jalur perbudakan mereka, gelombang binatang buas tidak akan dapat melakukan apapun pada monster lumpur buas yang terpencil ini. Ini adalah pekerjaan seorang Gu Immortal. Qi Zai berkata dengan muram. Gu Immortal. Qi He tidak menyangka bahwa itu adalah Gu Immortal. Dia merasa aneh. Dia telah hidup selama beberapa dekade tanpa melihat seorang Gu Immortal pun. Memikirkan bahwa selama kesengsaraannya, dia akan bertemu dengan paman buyutnya, dan sekarang ada jejak Gu Immortal lainnya. Aku sekarang adalah Gu Immortal peringkat 6, semuanya berbeda, orang-orang yang bisa kutemui juga sangat berbeda. Qi He berpikir dalam hati. Ekspresi Qi Zai berubah muram. Dia datang ke sini untuk menemukan Nisiang generasi saat ini. Tetapi sekarang, desa klan Ni telah sepenuhnya musnah, hanya ada sedikit harapan rencananya akan berhasil. Membunuh seluruh klan Ni dan pergi, aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Qi Zai mendengus, niat membunuh yang dalam muncul, kau pikir dengan melakukan ini, aku tidak dapat menemukanmu. Bagaimana mungkin metode yang ditinggalkan oleh leluhur Qi Xiang adalah metode biasa? Qi Zai mengatakan ini sambil mengulurkan tangan kanannya. 2 jari di tangan kanannya melengkung ke dalam, hanya ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengahnya yang menonjol. Ketiga jari itu mengetuk udara, Qi He tidak terlalu memperdulikan gerakan-gerakan kecil itu, tetapi segera, gangguan yang disebabkan oleh gerakan ini menjadi sangat besar. Ledakan, seluruh gunung lumpur busuk berguncang, arus udara bergerak dan berguncang hebat, puing-puing desa, seperti kayu dan batu bata yang patah, tertiup angin kencang. Qi He mundur selangkah, dia terkejut oleh kekuatan besar yang tercipta. Lolong, aura hijau pucat muncul di semua area medan perang. Awalnya, hanya ada beberapa lusin dari mereka, tetapi segera, jumlah jejak aura hijau pucat meningkat menjadi ratusan, lalu ribuan, terbang di udara. Seketika, seluruh medan perang ditutupi cahaya hijau, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kemari, Qi Zai berteriak, 3 jarinya tersangkut, menyerupai cakar elang yang kuat. Dia meraih aura hijau pucat yang menari-nari di udara. Aura itu dipengaruhi oleh daya isap yang kuat, berkumpul menuju cakar elang yang menyerupai tangan Qi Zai. Dalam beberapa puluh tarikan napas, aura hijau pucat di udara benar-benar hilang, telah menyatu ke dalam tangan Qi Zai. Tangan Qi Zai tidak lagi berwarna normal, telah berubah menjadi hijau giok yang aneh. Paman buyut, tanganmu. Qi He hanya melihat dan merasakan tubuh dan pikirannya bergetar, perasaan dendam yang kuat menyerangnya. Kau baru saja melewati kenaikan keabadianmu, kau masih sangat mirip manusia biasa, jangan mendekat. Qi Zai memberi instruksi, tetapi suaranya masih rendah dan tenang seperti biasanya. Qi He mengangguk, mundur beberapa langkah, mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia mendengar Qi Zai berkata, aura hijau pucat adalah ki dendam yang tersebar di seluruh medan perang ini. Dewa Gu itu membunuh seluruh desa klan Ni, bahkan tidak membiarkan anak-anak dan orang tua hidup, dia benar-benar kejam. Klan Ni tidak memiliki satu pun yang selamat, mereka secara alami merasa dendam terhadap nasib mereka dan orang yang membunuh mereka. Aura itu tidak hanya tertinggal di medan perang, mereka masih terjerat di sekitar si pembunuh. Maju, teriak Qi Zai. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya,
membanting tangan hijau pucat itu ke arah lumpur hitam di bawahnya. Dalam sekejap, semua ki dendam dikirim ke lumpur oleh tindakan Qizai. Ini bukan lumpur biasa, itu dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur bumi dari mayat monster lumpur binatang buas yang terpencil. Jalur ki memiliki sejarah yang panjang, Little He, perhatikan baik-baik, ini adalah salah satu metode khas klan ki kita. Qizai tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya. Dengan suara mendesing, lumpur bergemuruh di bawah metode Qizai, membentuk bola lumpur raksasa. Bola lumpur tebal itu melayang di udara, berputar sendiri. Di permukaan bola lumpur ini, ada wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah ini menunjukkan kemarahan dan kebencian. Embun, Qizai mengembuskan napas aura mistis. Aura itu memasuki bola lumpur, saat yang terakhir dengan cepat berubah menjadi monster yang terbuat dari lumpur. Manusia lumpur itu berteriak, "Bunuh! Aku ingin membunuhmu!" Qizai tersentak, seorang anggota klan Ni dihidupkan kembali. Metode Qizai benar-benar tak terduga di matanya. Sejak takdir Gu hancur, dunia mulai memiliki banyak metode kebangkitan. Qizai menjelaskan, menoleh ke arah monster manusia lumpur yang mengamuk, bertanya, "Siapa namamu?" Ah, monster manusia lumpur itu masih berteriak. Anggota tubuhnya masih bergerak-gerak, mengekspresikan kemarahannya. Qizai mengerutkan kening, dia bertanya lagi. Monster manusia lumpur itu tidak mendengarkan, dia terus mengumpat, "Pembunuh. Kau memaksa kakekku untuk mati. Aku akan mencabik-cabikmu." Qizai mendengus saat dia mengalihkan pikirannya. Monster manusia lumpur itu diciptakan olehnya, dia secara alami bisa mengendalikannya. "Siapa kau? Kau juga seorang pembunuh." "Aku juga akan." Tubuh monster manusia lumpur itu bergetar seolah-olah disambar petir, lumpur jatuh dari tubuhnya. Kutukan itu berakhir, monster manusia lumpur itu menjadi tenang, menatap Qizai dan Qi He dengan matanya yang cekung. Qizai menghembuskan napas, dia tahu bahwa monster Mutman ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, ia terbuat dari ki dendam. Pertanyaan tidak dapat diajukan terlalu cepat, ia harus bertanya perlahan dan bertahap. "Siapa namamu?" "Ni Jian." Monster Mutman itu berteriak. Qizai salah mengartikan kata-katanya sebagai bajingan, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat ia melambaikan lengan bajunya sambil mendengus. Dengan suara cipratan, monster Mutman itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan lumpur di tanah. Namanya adalah Nijian, yang terdengar mirip dengan Nijian, yang terakhir adalah kutukan Qizai mendengus, menunjuk jarinya saat lumpur berkumpul menjadi bola lumpur lagi. Di permukaan bola lumpur, ada wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian. Meskipun sunyi, pemandangan ini membuat Qi He merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Qizai melambaikan lengan bajunya saat bola lumpur itu berubah kembali menjadi monster lumpur lagi. Qizai tersentak pelan, berpikir, ini adalah ki dendam dari sebelumnya. Aku telah menghilangkan ki dendam ini sekali, tetapi itu bisa muncul lagi dengan menekan ki dendam lainnya dan mendapatkan kembali bentuk. Tampaknya pemiliknya telah merasakan dendam yang sangat besar sebelum meninggal. Qizai bertanya lagi, "Siapa namamu?" "Ni Jian." Kali ini, Qizai mendengarnya dengan jelas. Karena itu, dia terus bertanya, "Berapa umurmu?" 15. Qizai bertanya saat monster lumpur itu menjawab. Pertanyaan Qizai secara bertahap menjadi lebih mendalam dan lebih sulit. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa saat, Qizai akhirnya mengetahui apa yang terjadi di klan Ni. Seorang dewa Gu misterius telah mengendalikan binatang buas dan menyerang desa klan Ni. Motifnya sama seperti Qizai, yaitu untuk menemukan Nisiang generasi sekarang. Namun tidak seperti Qizai, dia tidak tahu siapa Nisiang generasi sekarang. Jadi, dia menggunakan nyawa seluruh desa untuk mengancam dan memaksa Nisiang generasi sekarang keluar. Tanpa pilihan, pemimpin klan Ni harus maju. Ternyata, dia adalah Nisiang generasi sekarang yang memiliki Gu abadi ya atau tidak di dalam tubuhnya. Gu abadi sangat gembira, memaksa pemimpin klan Ni untuk menggunakan Gu abadi ya atau tidak dan menjawab pertanyaannya. Dia berjanji bahwa selama dia menerima jawaban yang memuaskan, dia akan mengampuni desa klan Ni. Untuk melindungi seluruh klan, pemimpin klan Ni memilih untuk mempercayai Gu abadi dan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah Gu abadi yang misterius itu memperoleh jawaban yang diinginkannya, dia menarik kembali kata-katanya dan memerintahkan binatang buas untuk menyerang desa.
Desa klan Ni merasa marah dan menyimpan kebencian yang mendalam. Mereka melawan tetapi mundur dengan cepat, menderita kerugian besar karena kelompok binatang buas yang besar. Pada saat hidup dan mati, monster lumpur binatang buas yang ditundukkan Qi Zai datang untuk menyelamatkan mereka. Ternyata desa-desa klan Ni yang tersebar di seluruh perbatasan selatan sengaja dilestarikan oleh para dewa Go klan Qi. Qi Zai bertanggung jawab atas gunung lumpur busuk. Sesekali, dia akan melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, dia tahu bahwa Ni Xiang generasi saat ini adalah pemimpin klan Ni. Dia telah menaklukkan monster lumpur buas yang terpencil di rawa-rawa gunung, meninggalkan keinginannya di dalamnya. Keinginan ini memanipulasi monster lumpur untuk melindungi klan Ni dari kecelakaan. Saat insiden itu terjadi, monster lumpur bergegas ke tempat kejadian dan melindungi klan Ni. Namun, Dewa Gu yang misterius itu sangat kuat. Ia menyerang secara langsung dan membunuh monster lumpur itu setelah beberapa kali serangan. Begitu monster lumpur itu mati, anggota klan Ni yang tersisa tenggelam oleh kelompok binatang buas itu, tidak ada seorang pun yang selamat. Desa klan Ni yang damai telah berubah menjadi reruntuhan, mayat-mayat berserakan di mana-mana, sungguh pemandangan yang menyedihkan. Beberapa hari kemudian, pada saat Qi Zai dan Qi He tiba, mereka mengetahui hal ini. Ni Jian ini adalah pemimpin klan muda di desa itu, cucu dari pemimpin klan Ni. Ia telah kehilangan kedua orang tuanya di usia muda, ia dibesarkan oleh kakeknya dan diasuh dengan hati-hati, mereka memiliki hubungan yang dekat. Kakeknya dipaksa mati oleh musuh, dan musuh itu bahkan mengingkari janjinya dan membunuh seluruh desa, termasuk dirinya sendiri. Setelah ia meninggal, jiwanya diambil, hanya dendamnya yang mendalam yang tersisa dan tidak hilang. Qi Zai mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu. Ni Jian memiliki kesan yang mendalam tentang Fang Yuan, ia mengatakan semua yang ia ketahui. Berdasarkan jawabannya, Qi Zai memperoleh gambaran tentang penampilan Fang Yuan. Ini adalah seorang pria tua bertubuh pendek namun berotot, ia memiliki janggut hitam dan putih, ia tampak tangguh seperti paku baja. Ia berkulit kuning dan memiliki mata kecil, giginya tidak rata. Siapa ini? Qi Zai mencari-cari di dalam ingatannya, tetapi ia tidak mengenali orang ini. Tentu saja ia tidak mengenalinya. Fang Yuan adalah orang yang waspada, bahkan ketika menghadapi Gu Master Fana yang tidak mengancam, ia tetap menyamarkan dirinya dan mengubah penampilannya. Sebenarnya, bahkan jika Qi Zai muncul secara langsung dan melihat Fang Yuan, ia tidak akan dapat menyingkap penyamarannya. Karena belum lama ini, Fang Yuan telah memperoleh cukup banyak cacing Gu melalui roh tanah Langya untuk menggunakan jurus pembunuh abadi. Wajah yang dikenalnya. Gu Immortal ini kemungkinan adalah seorang kultivator terpencil di perbatasan selatan. Duh, ini adalah masa yang tidak menentu. Qi Zai mendesah dalam hati. Sejak kontes perjudian di Gunung Yitian, sejumlah besar Gu Immortal perbatasan selatan telah meninggal karena suatu alasan. Dan Gu Immortal perbatasan selatan yang meninggal ini sebagian besar adalah mereka yang menguasai daerah-daerah tertentu di perbatasan selatan. Mereka memiliki kendali atas sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, kekosongan kekuasaan tercipta. Banyak Gu Immortal yang mengintai yang biasanya jarang terlihat mulai muncul satu persatu. Orang ini harus menyerang monster lumpur binatang buas berkali-kali. Dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, dia kemungkinan adalah Gu Immortal peringkat 6. Dia sebenarnya tahu tentang Ni Xiang generasi saat ini. Rahasia ini tidak diketahui oleh klan Wu atau klan Sang. Apakah dia keturunan dari salah satu dari 3 Xiang lainnya? Qi Zai ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengejarnya. Klan Qi sudah di depan mata untuk meraih kemenangan terkait taruhan kuno oleh 5 Xiang pengintai langit. Namun di saat-saat terakhir ini, seorang Dewa Gu yang misterius muncul. Masalah ini sangat penting, bahkan lebih penting daripada menyelidiki Dewa Gu klan Qi yang telah meninggal. Dia, Qi Zai, harus mengejarnya. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Gu, sebaskom air dingin dituangkan ke wajah Gu Yue Fang Zeng. Fang Zeng, yang tidak sadarkan diri, menggigil, dan langsung terbangun. Di mana, ini? Dia membuka matanya, menyadari bahwa dia berada di dalam sangkar, sebagai tawanan. Dan di sekelilingnya, ada 2 pria berbulu yang mengenakan baju besi. Salah satu dari mereka membawa baskom kosong, masih ada tetesan air di dalamnya. Yang lainnya memegang cambuk kulit, sambil mencibir. Siapa kau? Di mana ini? Fang Zeng berjuang keras, tetapi dia diikat dan tidak bisa bergerak. Nak, kau akhirnya bangun.
Kau tampak cukup bersemangat. Seorang penjaga, penjara pria berbulu berkata sambil mengangkat cambuk kulitnya, mengayunkannya. Dengan suara berderak keras, cambuk kulit itu mendarat di dada Fang Zeng, rasa sakit yang hebat menyerangnya. Kemejanya yang tipis robek karena cambukan itu, darah mengalir keluar dari lukanya, menetes ke bawah. Fang Zeng menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah saat dia berteriak keras. Apa yang kau teriakkan? Sipir penjara pria berbulu itu memiliki ekspresi yang garang, dia mencambuk lagi. Cambukan ini mengenai wajahnya, dia menjadi cacat. Fang Zeng menjerit kesakitan lagi. Sipir penjara pria berbulu itu bahkan lebih bersemangat sekarang, dia terus mencambuk sambil meludahkan air liur, anjing tai manusia, silakan berteriak, berteriak. Fang Zeng disiksa dan merasa sedih, dia dianiaya dengan sangat kejam. Dengan gelombang rasa sakit yang hebat menyerangnya, dia akhirnya ingat, di awalnya di penjara di tanah yang diberkati Hu Immortal oleh saudaranya, Fang Yuan, tetapi suatu hari, sekelompok besar pria berbulu datang dan membawanya pergi. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Zeng bingung, tetapi dia tidak bingung lama, rasa sakit itu segera membuatnya pingsan. Dia pingsan, anak ini benar-benar lemah. Hehe, tuangkan lebih banyak air dingin, bangunkan dia. Kedua pria berbulu itu tertawa sinis. Air dingin itu kembali menyiram Fang Zeng. Tubuh Fang Zeng kejang-kejang, dia membuka matanya perlahan. Kesadarannya kembali, tetapi rasa sakit di tubuhnya menjadi lebih jelas dan lebih intens. Pria berbulu yang mencambuk Fang Zeng melangkah maju dan berdiri di depan Fang Zeng. Selanjutnya, dia mengulurkan lengannya yang berbulu, mencengkeram wajah Fang Zeng, menggertakkan giginya, "Nak, jangan berpikir untuk selamat setelah berakhir di tangan kami. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tanah yang diberkati Hu Immortal telah diambil alih oleh para dewa Gu berbulu agung kami, saudaramu sudah tewas dalam pertempuran. Bekerja samalah dengan kami dan kami akan membiarkanmu mati dengan tenang tanpa banyak siksaan. Beritahu kami, seberapa banyak yang kau ketahui tentang tanah yang diberkati Hu Immortal? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang rahasia saudaramu?" Fang Zeng mendengar ini dan merasa pikirannya bergetar. Dia linglung, menatap para dewa Gu berbulu itu dengan kaget, dia berteriak, "Apa? Fang Yuan sudah mati?" Dia diserang oleh para dewa Gu berbulu kami, sebagai zombie abadi belaka, bagaimana mungkin dia tidak mati? Dia sudah tercabik-cabik, hahaha. Kami para dewa Gu berbulu tidak bisa dianggap enteng. Suatu hari, kami akan menyerang dan menginjak-injak semua manusia di bawah kaki kami. Kedua sipir penjara pria berbulu itu tertawa. Fang Zeng tidak tahu banyak tentang Dewa Gu, dia yakin dengan keduanya. Tatapannya kosong, dia putus asa. Benua tengah, jauh di dalam jurang bumi. Di sebuah ruangan gelap, Hei Loulan sedang duduk dengan mata terpejam. Pintu terbuka, Ying Wuxie berdiri di luar. Hei Loulan membuka matanya perlahan, dia tidak berbicara, hanya menatapnya. Terus terang saja, hasil pertempuran Gunung Yitian berada di luar dugaan Hei Loulan. Melihat Fang Yuan, yang familiar ini, Hei Loulan memiliki emosi yang rumit. "Aku sudah memutuskan," kata Ying Wuxie, memecah kesunyian. "Oh, aku mendengarkan," kata Hei Loulan. Dia tahu bahwa penghakiman apakah dia hidup atau mati telah tiba. Jika Ying Wuxie tidak mau menyingkirkan perjanjian aliansi untuknya, dia pasti akan dibunuh. Jelas, karena Ying Wuxie mengungkap identitasnya, dia tidak akan membiarkan sekutu Fang Yuan berada di dekatnya. Jika Ying Wuxie memutuskan untuk menyingkirkan perjanjian aliansi dan merekrut Hei Loulan, dia akan bisa hidup. Ying Wuxie telah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia ingin menggunakan Hei Loulan untuk berurusan dengan Fang Yuan dengan menyingkirkan perjanjian aliansi hanya dari pihaknya. Namun, perilisan memiliki pencapaian jalur informasi yang mendalam, dan dengan perencanaan Fang Yuan yang cermat, rencana Ying Wuxie gagal bahkan sebelum dimulai. Nilai Hei Loulan jatuh drastis. Bagaimanapun, Hei Loulan dan Sekte Bayangan memiliki dendam yang dalam. Jika melanggar perjanjian aliansi jalur informasi Hei Loulan sama dengan melepaskan Fang Yuan darinya, dia harus menggunakan perjanjian aliansi baru untuk membatasi Hei Loulan. Jika dia menyerah, dia akan membunuh Hei Loulan. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan cacing Gu miliknya, aperture abadi dan fisik bela diri sejati kekuatan hebat miliknya akan tetap ada. Dengan begitu, Fang Yuan akan tetap terikat oleh perjanjian aliansi,
itu bisa digunakan untuk melawannya nanti. Setelah mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, Ying Wuxie membuat keputusannya. Dia membuka mulutnya perlahan, tidak diragukan lagi. Pada saat berikutnya, kata-katanya akan menentukan hidup atau mati. Halo Lan cahaya hijau berkedip, cahaya merah bersinar seperti api. Kedua cahaya itu menyatu, membesar dan melemah dalam selang waktu tertentu. Cahaya itu memudar secara bertahap, pusat formasi berubah menjadi gelap lagi. Halo Lan melayang di udara dalam posisi duduk, dia membuka matanya, kekaguman melintas di tatapannya yang terkejut. Ying Wuxie berasal dari Sekte Bayangan, dia adalah bawahan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Aku pikir dia akan menggunakan metode jalur jiwa atau jalur gelap untuk menyingkirkan jejak dao jalur informasi pada diriku. Memikirkan bahwa dia menggunakan jalur cahaya, ini menunjukkan betapa tak terduganya Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan Sekte Bayangan. Pencapaian jalur informasi Bibi kecil sudah menjadi Grandmaster Agung. Tapi Sekte Bayangan benar-benar bisa menghancurkannya menggunakan formasi Gu jalur cahaya ini. Penilaian Halo Lan terhadap Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan Sekte Bayangan meningkat satu tingkat lagi. Pemandangan yang dilihatnya berubah, dalam sekejap, Halo Lan telah kembali ke kamar tempat dia berada sebelumnya. Aku telah menghapus semua jejak dao jalur informasi padamu. Ying Wuxie berdiri di samping, berkata dengan tenang. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ying Wuxie memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Halo Lan. Bagaimanapun, misi terbesarnya sekarang bukanlah untuk berhadapan dengan Fang Yuan, melainkan untuk mengumpulkan kembali kepingan-kepingan dan membangun kembali Sekte Bayangan. Ia harus menyelamatkan tubuh utama Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Fang Yuan adalah tujuan kedua. Meskipun Ying Wuxie membenci Fang Yuan sampai ke akar-akarnya, ia tidak akan kehilangan akal sehatnya karena kebencian. Justru karena ini, ia tahu tujuan utamanya dan memutuskan untuk menjadikan Halo Lan sebagai anggotanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Ia adalah orang yang berbakat. Fisik bela diri sejati yang berkekuatan besar, dengan pengetahuan Ying Wuxie, dan dengan beberapa ajaran, ia akan menjadi kekuatan yang mampu di tangannya. Halo Lan memeriksa tubuhnya. Ia tidak memiliki metode apapun untuk mengamati tanda daunnya sendiri. Setelah memeriksa dirinya sendiri, ia tidak melihat ada yang salah dengan tubuhnya. Tentu saja, penekanannya adalah pada jiwanya. Namun, semua orang tahu bahwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah pendiri jalur jiwa. Ying Wuxie tersenyum tipis, perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kau memiliki perjanjian aliansi yang baru. Mulai sekarang, kau adalah bawahanku. Kau harus mendengarkan perintahku, kau tidak boleh menentangku atau menyembunyikan apapun dariku. Halo Lan mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Ying Wuxie. Karena Ying Wuxie dapat menyingkirkan perjanjian aliansinya, metodenya terbukti lebih unggul daripada perilisan. Mulai sekarang, Halo Lan tidak lagi memiliki kebebasan, ia harus mendengarkan setiap perintah dari Ying Wuxie. Namun, bagi Halo Lan, ini adalah pilihan yang tidak berdaya yang harus ia terima. Situasinya tidak menguntungkannya, jika dia melawan, dia akan mati. Mengenai fakta bahwa dia mengkhianati sekutunya Fang Yuan, Halo Lan sama sekali tidak merasa menyesal. Hubungannya dengan Fang Yuan awalnya adalah tentang bersekongkol satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan, mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Bahkan, dia bahkan merasa benci terhadap Fang Yuan. Apa yang kau ingin aku lakukan selanjutnya? Memikat Fang Yuan ke sini. Aku punya Gustar Gate, aku bisa menjelajahi 5 wilayah menggunakan surga hitam. Halo Lan berkata dengan jelas. Tanpa perjanjian aliansi, dia mengungkap rahasia Fang Yuan tanpa ampun. Namun Ying Wuxie menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan menyesal, aku tidak takut memberitahumu bahwa Sekte Bayangan memiliki mata-mata di tanah terberkat Ilangya. Kami tahu tentang Gustar Gate. Meskipun Gu ini menakjubkan, ia hanya efektif pada Gu Immortal tingkat 6 terbawah. Ia bahkan tidak dapat mengangkut satupun Gu Immortal, kau tidak akan sebanding dengan Fang Yuan saat ini. Ying Wuxie memperoleh bimbingan Spectral Soul dalam warisan sejati teratai merah, dia mengetahui banyak rahasia mengenai Gu Janin abadi yang berdaulat. Dia memahami dengan jelas bahwa tubuh baru Fang Yuan memiliki lebih banyak tanda dao. Jalur api, jalur air, jalur angin, semua jalurnya memiliki setidaknya 100 tanda dao. Itu berarti jumlah kumulatif tanda dao yang dimilikinya pasti melebihi 1000. Dengan begitu banyak tanda dao,
Fang Yuan tidak dapat menggunakan Gu Stargate. Langkah selanjutnya dari rencanaku adalah menyempurnakan perjalanan abadi tetap, kata Ying Wuxie. Mata Hei Loulan bersinar dengan cahaya terang, dia mengangguk. Dia tahu tentang perjalanan abadi tetap, Gu abadi ini sangat berguna, sangat bijaksana bagi Ying Wuxie untuk menyempurnakannya terlebih dahulu. Perjalanan abadi tetap baru saja dihancurkan, ada kemungkinan besar penyempurnaan berhasil. Namun, untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap, Anda akan membutuhkan Gu perjalanan ilahi, dan untuk mendapatkan Gu perjalanan ilahi, Anda akan membutuhkan 4 minuman keras tingkat atas di dunia. Sebelum Hei Loulan selesai, Ying Wuxie menyela, Gu perjalanan ilahi ada di tangan roh tanah Langya. Namun, meskipun Gu abadi seperti perjalanan abadi tetap unik, tidak hanya ada satu resep Gu yang mungkin. Sebuah kota memiliki banyak gerbang untuk memasukinya, hal yang sama berlaku untuk Gu abadi. Hei Loulan penasaran, ini berarti Anda memiliki resep baru untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Tentu saja, Ying Wuxie tersenyum. Spectral Soul Demon Venerable tak terkalahkan di dunia saat dia masih hidup, akumulasi dan fondasinya sangat besar, dan setelah kematiannya dia menciptakan Shadow Sect. Kehendak jiwa spektral di dalam warisan sejati teratai merah telah merumuskan serangkaian rencana untuk Ying Wuxie yang berkaitan dengan perjalanan abadi tetap. Sebagai inti dari rencana tersebut, perjalanan abadi tetap tentu saja tidak akan memiliki masalah. Dengan demikian, Ying Wuxie memiliki 3 resep Gu abadi untuk perjalanan abadi tetap dalam benaknya. Semuanya dapat digunakan untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Perbatasan Selatan, Fang Yuan berkelana di pegunungan. Dia baru saja membantai desa klan Ni seorang diri, saat ini, dia sedang bepergian sambil menilai keuntungan dan kerugiannya dari pertempuran tersebut. Pengalaman adalah pelajaran, hanya dengan memilah pengalaman seseorang, mereka dapat belajar dari pengalaman tersebut, yang memungkinkan fondasi mereka untuk bangkit dan menjadi lebih stabil. Gu Master Klan Ni bukanlah masalah, Fang Yuan hanya menggunakan beberapa metode jalur perbudakan untuk memanggil sejumlah besar binatang buas dan menginjak-injak desa tersebut. Tidak peduli berapa banyak manusia yang ada, Fang Yuan tidak perlu menyerang secara pribadi. Yang membuat Fang Yuan bertarung adalah monster lumpur binatang buas yang terpencil. Monster lumpur ini memberi Fang Yuan banyak masalah sebelum dia membunuhnya. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan belajar banyak tentang kelemahannya. Meskipun aku memiliki Gu jalur pedang peringkat 7, pengeluaran esensi abadi terlalu tinggi. Cacing Gu dan Master Gu sama-sama memiliki 9 peringkat. Sejak zaman kuno, ada pemahaman umum di dunia kultivasi, yaitu, peringkat Master Gu dan Cacing Gu harus sama. Ketika peringkat Cacing Gu terlalu rendah, Master Gu tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Ketika peringkat Cacing Gu terlalu tinggi, Master Gu juga tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Karena, jika Cacing Gu memiliki peringkat yang lebih tinggi, Master Gu akan seperti bayi yang memegang palu, tidak hanya akan sulit menggunakannya untuk melukai musuh, Master Gu sendiri juga dapat menerima kerusakan saat menggunakan palu. Seperti sebelumnya, ketika Fang Yuan menggunakan Gu jalur pedang peringkat 7 melawan monster lumpur binatang buas yang terpencil, dia merasakan ketidakberdayaan. Setiap kali dia menggunakan Gu jalur pedangnya, esensi abadi anggur hijau yang dikeluarkan melebihi 100 manik-manik. Apertur abadi berdaulat 95 Fang Yuan hanya dapat menghasilkan 16 manik-manik esensi abadi sehari, itu tidak cukup untuk satu aktivasi. Untungnya, dia telah mengambil sejumlah batu esensi abadi dari roh tanah Langya untuk mengisi kembali esensi abadinya. Kalau tidak, di desa klan Ni, dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar saat berhadapan dengan monster lumpur. Aku ragu-ragu sebelumnya, tetapi sekarang sepertinya aku harus memperbaiki balik Gu abadi jalur pedang peringkat 7 ini. Fang Yuan mendesah dalam hati. Semakin tinggi peringkat Cacing Gu, semakin langka mereka, dan semakin berharga mereka. Namun dalam situasi Fang Yuan, ia tidak punya pilihan selain melakukan reverse refine pada Gu abadi peringkat 7 ini dan mengubahnya menjadi peringkat 6. Dengan cara ini, mereka akan lebih cocok untuk Fang Yuan dan ia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Pencapaian jalur penyempurnaanku biasa saja. Aku harus meminta roh daratan Langya untuk melakukan reverse refine pada Gu abadi untukku. Meskipun kepribadiannya berubah, ia masih menjadi obsesi leluhur rambut panjang. Selama aku membayar poin kontribusi sekte, ia akan melakukannya. Fang Yuan menganalisis dalam benaknya.
Melakukan reverse refine pada Gu abadi, meskipun tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari penyempurnaan normal, masih ada kemungkinan gagal, dan itu tinggi. Jadi, lebih baik meminta roh daratan Langya untuk melakukannya daripada Fang Yuan sendiri. Aku ingin tahu berapa banyak dari Gu abadi jalur pedang peringkat 7 ini yang akan tersisa setelah semuanya di reverse refine. Bahkan jika semuanya tersisa, hanya Gu abadi jalur pedang ini tidak akan cukup. Fang Yuan memikirkan pertempuran melawan monster lumpur binatang buas yang terpencil itu lagi. Meskipun dia menggunakan jalur pedang peringkat 7 Gu abadi, musuhnya adalah monster lumpur. Monster lumpur berbeda dari binatang buas lainnya. Binatang buas biasa memiliki daging dan darah, mereka memiliki tulang dan kulit, mereka memiliki kelemahan yang jelas. Tetapi monster lumpur terbuat dari lumpur, tetapi karena lumpur tersebut dipenuhi dengan tanda dao jalur tanah, mereka menjadi berbeda dari lumpur biasa. Pedang terbang Gu abadi milik Fang Yuan terspesialisasi dalam memberikan pukulan fatal, sekali digunakan, pedang perak sepanjang 3 meter akan terbang keluar, meskipun tajam dan dapat dengan mudah menembus monster lumpur, pedang itu tidak dapat memberikan banyak kerusakan. Jadi, dalam pertempuran itu, meskipun Fang Yuan memiliki keuntungan, dia sangat tidak senang. Akhirnya, meskipun dia menang, esensi abadi anggur hijau yang dikeluarkan jauh melebihi batas bawah Fang Yuan. Gu abadi pedang terbang adalah Gu abadi yang paling umum digunakan Boking. Dengan menggunakannya sebagai inti, dia menciptakan banyak jurus pembunuh abadi untuk menghadapi banyak situasi. Sebelumnya, jika aku memiliki jurus pembunuh abadi jalur pedang, aku akan dapat membelah Gu abadi pedang terbang menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mengirimkan hujan pedang, monster lumpur itu tidak akan mampu bertahan satu pukulan pun. Jadi, Fang Yuan tidak hanya perlu memperbaiki Gu abadi jalur pedang, dia juga perlu mengumpulkan jurus pembunuh jalur pedang. Mengenai pembuatannya sendiri, dia bisa melupakannya. Dia tidak dapat menggunakan Gu kebijaksanaan, atau setidaknya, dia belum menemukan metodenya, dan pencapaian jalur pedangnya hampir tidak ada. Jika bukan karena Gu abadi jalur pedang yang tersedia ini, Fang Yuan pasti sudah mencoba menggunakan jalur darah, jalur kekuatan, atau jalur waktu. Setelah merenung, Fang Yuan berhenti bepergian, duduk di atas batu. Dia mengontrak roh daratan Langya. Saat ini, roh daratan Langya tidak begitu tertarik untuk memurnikan Gu, fokusnya adalah memperluas ras manusia berbulu dan menginjak-injak manusia, menjadikan manusia berbulu sebagai penguasa 5 wilayah. Namun, ketika Fang Yuan bersedia menggunakan poin kontribusi sektenya untuk meminta roh daratan melakukannya, dia setuju. Mengenai jurus pembunuh jalur pedang, tanah terberkati Langya memiliki banyak koleksi. Roh daratan Langya yang asli menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti resep Gu dan memurnikan Gu. Dia juga telah meneliti Gu jalur pedang, jurus pembunuh ini adalah hal-hal yang digunakan roh daratan Langya untuk penelitian. Melihat semuanya, Fang Yuan tidak dapat memutuskan jurus pembunuh apa yang akan diambil. Dia mengubah topik, tetua tertinggi pertama, saya bersedia menggunakan kesempatan terakhir untuk meminta Anda memurnikan Gu abadi. Meskipun roh daratan Langya telah berubah, kesepakatan antara Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan leluhur rambut panjang masih harus dipenuhi. Fang Yuan telah menggunakan 2 kesempatan, meminta roh daratan Langya untuk memurnikan Gu Stargate dan Gu bukaan kedua. Sekarang, dia telah mengambil keputusan, menggunakan kesempatan terakhir. Oh, Gu abadi yang mana? Tanya roh daratan. Jawaban Fang Yuan cepat dan sederhana. Perjalanan abadi yang tetap. Perjalanan abadi tetap. Roh daratan Langya terkejut, bertanya dengan ragu-ragu. Fang Yuan tahu apa yang menjadi kekhawatirannya, yaitu bahwa Gu abadi itu unik. Dia menjawab roh daratan dengan tenang, jangan khawatir. Aku sangat yakin bahwa perjalanan abadi tetap tidak ada lagi di dunia ini. Dia telah mendekati Nisian generasi sekarang, menanyakan pertanyaan tentang perjalanan abadi tetap dan Gu abadi lainnya. Fang Yuan bertanya, perjalanan abadi tetap, jangkrik musim semi musim gugur, dan Gu abadi lainnya, apakah semuanya hancur atau terpelihara? Nisian generasi sekarang menjawab, tidak. Jadi, Fang Yuan mengonfirmasi 2 detail. Yang pertama adalah bahwa beberapa Gu abadi termasuk perjalanan abadi tetap masih tersisa, sementara beberapa hancur. Yang kedua adalah bahwa Ying Wuxie kemungkinan besar telah menemukan dan merusak pengaturan pada tubuh aslinya. Nisian generasi sekarang sudah berusia lebih dari 50 tahun,
setelah menggunakan Gu Abadi ya atau tidak sekali, dia menghabiskan 50 tahun masa hidupnya. Jadi, setelah menjawab satu pertanyaan, pemimpin klan lama klan Ni meninggal di tempat. Tetapi jawaban ini telah sangat membantu Fang Yuan. Dalam skenario terburuk, Ying Wuxie telah merusak rencanaku, dia akan menyembunyikan dirinya dan mencegahku menemukannya. Dia bahkan mungkin tidak berada di perbatasan selatan lagi. Aku tidak dapat menghubungi Hei Loulan dan Tai Bai Yunseng, keduanya telah memihaknya atau dibunuh olehnya. Aku ingin tahu Gu Abadi mana di tubuh asliku yang telah dihancurkan. Kemungkinan besar perjalanan abadi tetap telah dihancurkan, karena kehendak khusus yang kubuat akan menghancurkannya terlebih dahulu. Fang Yuan membuat rencana seperti itu sebelumnya karena dia waspada terhadap kekuatan perjalanan abadi tetap, dan juga karena dia takut tidak dapat mengambil kembali kehendak khusus itu tepat waktu setelah mendapatkan kembali tubuhnya, jadi dia mengatur mereka untuk meledakkan diri satu persatu. Hal yang paling mungkin adalah bahwa setelah perjalanan abadi tetap dihancurkan, Ying Wuxie menemukan ada masalah dan menggunakan metode untuk menyegel Gu Abadi lainnya untuk sementara. Kami berdua telah bertukar jiwa, situasinya lebih buruk dariku, dia tidak memiliki cacing Gu untuk dimanipulasi. Namun, jika dia bisa menyegel Gu Abadi milikku, itu berarti dia menipu Hei Loulan dan Tai Bai Yunseng atau menggunakan kekuatan yang tersisa yang dimiliki Sekte Bayangan. Karena Sekte Bayangan diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan telah beroperasi selama puluhan ribu tahun, wajar saja jika mereka memiliki kekuatan yang tersisa. Fang Yuan sudah menduga hal ini. Sekte Bayangan ada di kelima wilayah, bahkan aliansi zombie adalah pasukan cabang dari Sekte Bayangan. Pertempuran Gunung Yitian terjadi di perbatasan selatan, kemungkinan besar, pasukan Sekte Bayangan di perbatasan selatan menderita kerugian terbesar, sementara 4 wilayah lainnya tidak terlalu terpengaruh. Petik 2. Jika perjalanan abadi tetap sudah hancur, Ying Wuxie tidak dapat menghadapiku hanya dengan menggunakan Hei Loulan dan Tai Bai Yunseng. Dia perlu mengumpulkan pasukan Sekte Bayangan yang tersisa dan menyerangku setelah dia siap. Jadi, dia juga ingin menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Tubuh baru Fang Yuan luar biasa. Ketika dia memikirkan banyak hal, inspirasi mengalir dengan mudah, tidak ada hambatan. Dan baginya, perjalanan abadi tetap juga merupakan sesuatu yang sangat dia butuhkan. Karena dinding regional, dan fakta bahwa Gustargate tidak berpengaruh pada tubuh barunya, perjalanan abadi tetap adalah alat terbaik baginya untuk menjelajahi 5 wilayah. Selama aku memiliki perjalanan abadi tetap, aku dapat kembali ke tanah terberkati Langya secara langsung dan menyimpan semua Gu Abadi bersamaku. Sumber daya kultivasiku sebelumnya juga dapat ditempatkan di lubang abadi berdaulat 95. Aku bahkan bisa masuk ke jurang bumi dan melahap tanah terberkati bentuk bintang. Tidak peduli yang mana, itu akan sangat meningkatkan kekuatan Fang Yuan. Namun, bukan hanya surga kuning harta karun itu terlalu terbuka dan akan memikat banyak orang serakah ke Fang Yuan jika dia menggunakannya untuk transportasi, biaya pemrosesan yang dibebankannya juga terlalu tinggi. Jika Fang Yuan menggunakan surga kuning harta karun untuk mengangkut pedang kebijaksanaan peringkat 8 Gu, semua tabungannya akan habis, dan itu tidak akan cukup. Apakah kamu yakin ingin menyempurnakan perjalanan abadi tetap? Roh Tanah Langya bertanya lagi. Fang Yuan merasakan ada yang tidak beres, dia mengerutkan kening, apa? Apakah ini di luar kemampuanmu? Roh Tanah Langya menggelengkan kepalanya, aku tidak akan mengingkari perjanjianku dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Namun, meskipun aku memiliki Gu perjalanan ilahi dan bahan-bahan Gu tambahan lainnya, aku kekurangan bahan yang paling penting. Bisakah kamu menebak apa itu? Fang Yuan berpikir dan mengerutkan kening, apakah itu cahaya dari era yang tak terlupakan? Itu benar, roh daratan Langya menjawab, apapun resep Gu yang kau coba gunakan untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap, dari semuanya, bahan yang paling penting adalah cahaya dari era yang tak terlupakan. Cahaya adalah sesuatu yang sulit ditangkap dan disimpan. Era Purbakala, lebih awal dari era Purbakala kuno dan Purbakala jauh, itu adalah masa ketika Renzu masih hidup. Saat itu, di seluruh dunia, satu-satunya manusia adalah Renzu dan 10 anaknya. Tidak ada satupun resep Gu yang berhasil. Fang Yuan tahu bahwa roh Tanah Langya tidak akan berbohong, tetapi dia tidak mau menyerah. Tentu saja, jawab roh daratan Langya tegas, aku punya 2 resep Gu abadi untuk perjalanan abadi. Aku sudah melihat lebih dari 10 resep sisa perjalanan abadi,
tidak peduli yang mana, resep-resep itu tidak bisa menghindari cahaya dari era yang tak terlupakan. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah cahaya yang dibutuhkan dalam setiap resep. Perjalanan abadi adalah Gu yang berharga, Gu itu sangat berguna. Kalau bukan karena ini, Gu itu pasti sudah disempurnakan sejak lama, bagaimana mungkin kau punya kesempatan? Fang Yuan mendengar ini dan menyadari betapa beruntungnya dia saat menyempurnakan perjalanan abadi. Cahaya era yang tak terlupakan saat itu dibentuk menggunakan Gu cahaya ekstrim di tangan Xiao Mang. Tapi sekarang, Xiao Mang sudah mati. Karena Xiao San dan Xiao Mang adalah pion dari tetua tertinggi klan Xiao. Keduanya adalah calon Gu abadi, tetapi mereka hanyalah manusia biasa dan hanya pion. Bahkan setelah meninggal, mereka tidak menyadari kebenaran Gunung Yitian. Begitu Xiao Mang meninggal, Gu cahaya ekstrim juga hancur. Xiao Mang sudah mati, jiwanya bahkan tidak diselamatkan, bagaimana aku bisa mendapatkan cahaya dari era yang tak terlupakan? Tetua tertinggi pertama, jika kau menggunakan cahaya kebijaksanaan, apakah kau bisa menyimpulkan resep yang tidak menggunakan cahaya dari era yang tak terlupakan? Fang Yuan bertanya lagi, melibatkan Gu abadi tingkat 9, roh daratan Langya tidak yakin, dia hanya seorang Gu abadi tingkat 8 bahkan selama hidupnya. Bahkan jika dia membantu dua orang yang terhormat memurnikan Gu, dia tidak jelas tentang detail pasti dari Gu kebijaksanaan. Lupakan saja, bahkan jika cahaya kebijaksanaan dapat digunakan untuk membuat resep Gu abadi tanpa cahaya dari era yang tak terlupakan, aku bukan lagi zombie abadi, aku tidak bisa menggunakannya. Aku harus pergi ke klan Xiao dan memeriksa, Gu cahaya ekstrim milik Xiao Mang ditemukan di kuburan, aku mungkin menemukan beberapa petunjuk di sana. Fang Yuan mengakhiri percakapan dengan roh daratan Langya. Dia mengubah arah dan bergegas ke klan Xiao. Namun sebelum mengakhiri pembicaraan mereka, dia tidak lupa untuk menyerahkan jiwa-jiwa dari klan Ni yang terbunuh kepada roh daratan Langya. Selanjutnya, dia meminta daftar dari roh daratan Langya. Daftar itu adalah permintaan untuk jurus pembunuh jalur pedang di Sekte Langya. Fang Yuan bergegas ke klan Xiao saat dia memeriksa jurus pembunuh ini. Meskipun ada sejumlah jurus pembunuh jalur pedang, kebanyakan dari mereka adalah jurus pembunuh fana, hanya ada 3 jurus pembunuh abadi. Di antara mereka, satu adalah jurus pembunuh abadi yang tidak lengkap, seperti resep Gu abadi yang tersisa, itu memiliki banyak nilai dalam penelitian, tetapi tidak dapat digunakan secara langsung. Di antara dua lainnya, satu untuk gerakan, yang lain untuk serangan. Jurus pembunuh abadi gerakan itu disebut, suara guntur kilat pedang, itu hanya menggunakan 2 Gu abadi inti. Mereka adalah Gu pedang kilat dan Gu guntur bergemuruh. Jurus pembunuh abadi yang ofensif disebut, pembunuhan gelap, ada juga 2 inti Gu abadi pedang terbang dan Gu abadi batas gelap. Melihat Gu abadi batas gelap yang familiar, Fang Yuan mendesah dalam hati. Dahulu kala, dia pernah mencari Gu abadi ini, tetapi dia tidak berhasil. Setelah Peri Jiang Yu meninggal, Gu abadi batas gelap juga hancur. Jika aku memiliki Gu abadi batas gelap, bersama dengan Gu abadi pedang terbang, aku akan dapat menggunakan pembunuhan gelap ini. Sayang sekali, saat Fang Yuan berpikir, sebuah suara datang dari jauh, teman, tolong tunggu. Fang Yuan berbalik dan melihat seekor singa besar ki binatang buas berlari mendekat, ada kursi merah besar di punggung singa itu, 2 Gu abadi sedang duduk. Benua tengah, jurang bumi. Binatang buas itu melolong, mengeluarkan geraman yang menyedihkan. Hati-hati, Gu abadi lolongan jiwa telah aktif lagi. Ying Wuxie memperingatkan. Gelombang suara tak berbentuk menciptakan arus udara di udara, menyapu ke arah Ying Wuxie, Hei Loulan, dan Tai Bai Yunseng. Ketiganya tidak punya pilihan selain mundur perlahan. Gu abadi lolong jiwa liar ini adalah peringkat 7, hidup di dalam binatang buas. Ying Wuxie, Hei Loulan, dan Tai Bai Yunseng memaksa binatang buas itu ke dalam situasi berbahaya. Gu abadi bereaksi dan melepaskan kekuatannya, memberi binatang buas itu cukup waktu dan ruang untuk membalas. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang buas ini hanyalah binatang buas, bagaimana mungkin ia memiliki Gu peringkat 7 yang liar? 7 lubang Tai Bai Yunseng berdarah saat ia berteriak. 2 lainnya juga dalam kondisi buruk, kepala mereka berputar, jiwa mereka terluka parah. Ekspresi Ying Wuxie jelek. Itu benar-benar krisis yang tiba-tiba. Sebelumnya, itu masih baik-baik saja, tetapi tiba-tiba, seekor binatang buas menyerbu ke wilayah Shadow Sect. Aktivasi Gu abadi lolongan jiwa tidak memerlukan esensi abadi,
ia menggunakan fondasi jiwa. Binatang buas jiwa yang sunyi ini pasti berada di level sunyi kuno sebelumnya. Ia telah melarikan diri setelah melalui pertempuran yang intens dan karena Gu abadi lolongan jiwa diaktifkan, ia berubah dari binatang buas kuno yang sunyi menjadi binatang buas yang sunyi. Ying Wuxie menjawab Tai Bai Yun Seng dengan suara serak. Pada saat yang sama, dua kata muncul di benaknya, kehendak surga. Rencana sekte bayanganku gagal, dan aku menentang kehendak surga. Setelah kelahiran kembali, aku tidak pergi ke Fang Yuan dan binasa bersamanya. Jadi, kehendak surga mengejarku sekarang. Jalan surga menekankan pada keseimbangan antara semua makhluk hidup. Sebelumnya, sekte bayangan tersembunyi dan mencoba menghindari kehendak surga. Mereka beroperasi secara rahasia dan menghadapi lebih sedikit rintangan. Namun sekarang, Ying Wuxie benar-benar terbongkar. Kehendak surga telah disiapkan dan memikat binatang buas itu kepada mereka. Kehendak surga ada di mana-mana. Dulu, ketika Fang Yuan menyempurnakan perjalanan abadi tetap, ia mengatur situasi untuknya dengan baik, mengirimkan cahaya dari era yang tak terlupakan kepadanya. Sekarang, ia mencoba untuk melenyapkanku. Apakah aku benar-benar perlu menghancurkan jangkrik musim semi-musim gugur di tubuhku? Ying Wuxie ragu-ragu. Kita tidak bisa mendekati binatang buas itu. Pada titik ini, mengapa kau masih menyembunyikan kekuatanmu? Mengapa kau tidak menggunakan formasi Gu? Hei Loulan mentransmisikan, mendesak teman, mohon tunggu. Dari ki binatang buas yang sunyi, suara Qi Zai terdengar. Fang Yuan berhenti dan menoleh ke belakang. Setelah dia jauh dari gunung lumpur busuk, dia telah menghilangkan jurus pembunuh abadi yang dikenalnya. Sikap Gu abadi peringkat 8 Gu menghabiskan energi mental, jika dipertahankan untuk waktu yang lama, itu akan melelahkan pikiran Fang Yuan. Selain itu, karena wajah familiar Fang Yuan yang dimodifikasi tidak memiliki perubahan bentuk Gu abadi, itu menyebabkan peningkatan jumlah cacing Gu, dengan lebih dari 1000 Gu fana tambahan, dan itu juga membutuhkan lebih banyak waktu dan konsentrasi untuk mengaktifkan cacing Gu ini. Jadi, ketika Qi Zai melihat Fang Yuan dari jauh, dia tidak merasa bahwa dia adalah pelakunya, dia hanya memiliki beberapa keraguan. Saat mereka semakin dekat, Qi He juga melihat Fang Yuan. Fang Yuan mengenakan jubah putih dan tampak seperti tidak dirusak oleh setitik debu pun, kulitnya putih seperti salju dan matanya berbinar seperti bintang, dengan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Meskipun Qi He sudah tua, lebih dari 50 tahun, ketika dia melihat Fang Yuan, matanya berbinar dan dia berpikir, senior Gu Immortal ini memiliki sikap yang begitu halus dan anggun, dan sikap yang bijaksana. Aku jarang melihat yang seperti itu sebelumnya dalam hidupku. Senior, mengapa kau memanggilku? Ekspresi Fang Yuan tenang saat dia menanyakan hal ini dengan tangan terkepal di depannya. Dia tidak menggunakan wajah yang dikenalnya dan tingkat kultivasi peringkat 6-nya terlihat jelas. Sementara Qi Zai memancarkan aura peringkat 7. Di dunia ini, yang kuat dihormati, sapaan Fang Yuan alami dan anggun. Jika dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunjukkan sikap sombong, itu akan menjadi perilaku yang tidak biasa. Qi Zai juga memuji perilaku Fang Yuan dalam hati, ekspresinya sedikit melembut saat dia berkata, itu hanya untuk memverifikasi beberapa hal. Dia kemudian menggoyangkan lengan bajunya, dari sana bola lumpur keluar. Bola lumpur itu mulai mengembang dan segera berubah menjadi seukuran gajah. Setelah transformasi lain, itu berubah menjadi bentuk Nijian. Tatapan Fang Yuan menjadi sedikit gelap. Nijian menatap ke arah Fang Yuan, awalnya dia tampak bingung, tetapi segera berubah menjadi kebencian yang tak tertandingi. Penampilan Fang Yuan sangat berbeda, tetapi jauh di lubuk hatinya, intuisinya memberitahu Nijian bahwa pemuda di depannya adalah pelakunya. Itu kamu, kamu iblis, kamu memaksa kakekku untuk mati dan bahkan membantai seluruh klanku. Saat dia mengatakan ini, Nijian menyerbu ke arah Fang Yuan. Oh, ekspresi Qi Zai berubah. Tatapannya menjadi dingin saat dia mengamati Fang Yuan lagi. Fang Yuan merasakan tatapan Qi Zai menusuk tubuhnya seperti jarum. Sambil mendengus dingin, Fang Yuan melambaikan tangannya dan awan-awan segera mulai muncul, menutupi pemandangan saat ia dengan cepat mundur. Benar saja, ada banyak sekali metode yang dikembangkan oleh para Dewa Gu, hampir mustahil untuk bertahan melawan semuanya secara efektif. Mereka benar-benar dapat menemukanku. Musuh itu adalah Dewa Gu peringkat 7, yang peringkatnya lebih tinggi dari Fang Yuan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah musuh yang kuat.
Fang Yuan segera berniat untuk mundur. Berhenti, teriak Qizai saat ia menyadari hal ini. Tangan kanannya berubah bentuk menjadi cakar elang dan menyapu dengan ganas ke arah awan dan kabut di langit. Swoosh! Itu seperti suara ombak besar. Awan dan kabut yang memenuhi langit langsung menghilang. Fang Yuan yang masih mundur, terekspos. Qizai menghadap Fang Yuan dan membuka mulutnya, menghirup udara. Fang Yuan segera merasakan kekuatan hisap yang sangat besar di sekujur tubuhnya, menyebabkan kecepatannya menurun dengan cepat. Pada saat ini, si manusia lumpur, Nijian, telah terbang. Mendekatinya, tatapan Fang Yuan berkilat, ekspresinya acuh tak acuh. Mati, Nijian meninju tinjunya, menyebabkan hembusan angin bertiup. Momentum tinju itu mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan apapun yang dipukulnya. Nijian awalnya hanya seorang Gu Master tingkat 2, tetapi setelah dibunuh oleh kelompok binatang buas, ia dihidupkan kembali sebagai manusia lumpur oleh Qizai menggunakan mayat monster lumpur. Kekuatannya dengan demikian meningkat pesat dan berada di level binatang buas yang sunyi, dan dapat menyamai Gu Immortal tingkat 6 biasa. Dari sini saja, orang dapat melihat betapa aneh dan mengerikannya metode Gu Immortal tingkat 7 Qizai. Tinju Nijian dengan kejam menyerang Fang Yuan. Tetapi saat berikutnya, sosok Fang Yuan menghilang, berubah menjadi awan dan kabut. Qi He berseru kaget karena dia tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Namun, Qizai tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dia melihat ke kanan sambil menjentikkan jarinya. Jurus pembunuh yang mematikan, jentikan ilahi. Sebuah peluru Qi, seukuran ibu jari, bergerak ke arah Fang Yuan begitu cepat sehingga dia benar-benar tidak dapat menghindarinya. Kali ini, tubuh aslinya terekspos. Qizai menghela napas. Seketika, aliran Qi yang tebal dan tembus pandang muncul di pinggang Nijian. Aliran Qi terus berputar di pinggangnya, dan kecepatan Nijian meningkat beberapa kali lipat. Serahkan hidupmu, Nijian meraung saat dia sekali lagi menyerang Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi bulu singa, gerakan ilahi tadi tidak menyebabkannya terluka dan hanya memaksanya untuk muncul. Seorang dewa abadi jalur Qi. Pikirnya dalam hati, sejarah jalur Qi lebih tua daripada jalur kekuatan, dan kemundurannya juga jauh lebih ekstrim daripada jalur kekuatan. Fang Yuan tidak menyangka dia benar-benar akan bertemu dengan dewa abadi jalur Qi yang langka di perbatasan selatan. Tidak heran dia dikejar dan kebenaran pembantaiannya terhadap klan Ni terungkap. Dalam jalur Qi, tentu saja ada metode rahasia yang diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dipahami Fang Yuan dengan jelas. Aku hanya membantai klan Ni, apa hubungannya dengan kedua dewa abadi ini? Dalam ingatan kehidupanku sebelumnya, tidak ada leluhur dewa abadi dari klan Ni di sekitar sini. Fang Yuan bingung. Nijian menyerbu sekali lagi. Fang Yuan mulai merasakan sedikit sakit kepala. Dia telah bertarung melawan monster lumpur binatang buas yang terpencil, mereka tidak memiliki kelemahan fatal. Bahkan menggunakan dewa abadi pedang terbang peringkat 7 tidak banyak berpengaruh. Tetapi ini tidak berarti Fang Yuan tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia bergoyang pelan saat dia menerkam ke depan, dia mengangkat tangannya, yang ditutupi lapisan es putih dingin. Fang Yuan dengan ringan memukul tubuh Nijian dengan telapak tangannya. Serangan Nijian kasar, sementara gerakan Fang Yuan seperti daun yang bergoyang tertiup angin, lincah dan anggun. Nijian sangat kurang dalam pengalaman pertempuran, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Fang Yuan. Sebaliknya, gerakan Fang Yuan lincah dan halus, telapak tangannya yang beku terus-menerus menyerang tubuh Nijian. Segera, Nijian ditutupi lapisan es putih, kecepatannya berkurang tajam, terlebih lagi arus Qi tembus pandang yang berputar di pinggangnya telah hilang oleh serangan Fang Yuan. Fang Yuan memiliki Gu abadi tetapi semuanya peringkat 7, dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Jadi dia menggunakan jurus pembunuh fana, baju besi bulu singa, untuk melewati rintangan ini. Dan awan yang bergelombang sebelumnya serta tangannya yang beku saat ini keduanya merupakan jurus pembunuh fana yang unggul. Yang pertama berasal dari Tai Bai Yun Seng, sedangkan yang kedua diperoleh dari Sue Songzi. Tai Bai Yun Seng terutama mengolah jalur waktu sementara mengolah jalur awan sebagai jalur sekunder. Ia sering beradu argumen dengan Fang Yuan, dan dengan demikian Fang Yuan mampu memahami metode fananya. Dan sebelum kelahirannya kembali, Fang Yuan telah menangkap dan mencari jiwa Sue Songzi. Saat itu, jiwa Sue Songzi telah dirusak oleh pihak Sekte Bayangan,
Fang Yuan tidak bisa mendapatkan informasi tentang Sekte Bayangan Spectral Soul Demon Venerable, bagaimanapun juga, adalah pendiri jalur jiwa namun, proses pertumbuhan Sui Songzi sendiri selama hidup, wawasan kultivasinya dan pengalaman lainnya semuanya diselidiki oleh Fang Yuan. Ini semua digunakan oleh Fang Yuan. Adapun cacinggu yang dibutuhkan untuk gerakan pembunuh fana, semuanya diambil dari roh daratan Langya. Dan ketika Fang Yuan membantai klan Ni, dia telah berlatih dengan bebas melawan monster lumpur binatang buas yang terpencil. Ekspresi Qizai merosot ketika dia melihat Nijian, dengan kekuatan pertempuran peringkat 6, dipermainkan oleh Fang Yuan, dia kembali menggunakan gerakan pembunuh fana, jurus ilahi, untuk mengirimkan pelet Qi yang tak terhitung jumlahnya. Pelet Wi ini sangat cepat, Fang Yuan hanya mampu menghindari beberapa sebelum dia tidak dapat menghindar lagi, dan harus menggunakan baju zirah bulu singanya untuk memblokirnya secara langsung. Baju zirah bulu singa memiliki pertahanan yang sangat kuat, agak melampaui harapan Qizai. Dia mendengus saat dia mengubah metodenya, dari jauh, dia membuat gerakan memotong dengan tangannya ke arah Fang Yuan. Setiap kali dia melakukan gerakan ini, bilah Qi akan langsung terbentuk. Baju zirah bulu singa hanya dapat menahan 2 tebasan sebelum Fang Yuan harus menggunakan metode lain, lapisan cairan lengket hitam seperti minyak muncul di permukaan baju zirah bulu singa. Kekuatan bilah-bilah Qi langsung menurun saat mengenai minyak hitam, ketajamannya sangat berkurang dan saat mengenai baju besi bulu singa, efeknya berkurang 60%. Jurus pamungkas defensif seperti minyak hitam ini berasal dari Hei Cheng. Fang Yuan memperoleh jurus pamungkas ini saat mencari jiwa Hei Cheng dan sedang menggunakannya sekarang. Sebagian besar jurus pamungkas yang diperolehnya melalui pencarian jiwa telah dilatih berkali-kali oleh Master Gu masing-masing. Meskipun jurus-jurus itu tidak dapat meningkatkan level pencapaian Fang Yuan, wawasan kultivasi ini dapat memungkinkan Fang Yuan memperoleh jalan pintas menuju hasil jurus-jurus itu. Fang Yuan hanya perlu berlatih sedikit jurus pamungkas fana ini untuk menggunakannya dengan mudah. Saat Qizai melihat ini, dia mendengus, 2 hembusan Qi api mengepul dari hidungnya. Qi api itu menyebar di udara, berubah menjadi kobaran api yang menyerbu ke arah Fang Yuan. Pada saat yang sama, Nijian bertarung dengan sekuat tenaga. Fang Yuan terus memukul dengan telapak tangannya ke arah si manusia lumpur. Saat ini, kobaran api sudah tepat di depannya. Dia tertawa saat mengaktifkan jurus pamungkas jalur awan, seketika, 9 lingkaran awan muncul di sekelilingnya. Ini adalah jurus pamungkas defensif Tai Bai Yun Seng, 9 lingkaran awan. Api neraka itu sepenuhnya terhalang oleh lingkaran awan dan terserap. 4 lingkaran awan yang tadinya putih kini berubah menjadi merah. Fang Yuan mengulurkan kedua tangannya dan meraih udara. Hembusan udara berkumpul di tengah telapak tangannya dan dengan cepat membentuk 2 bola hitam. Jurus pamungkas yang mematikan, pusaran kegelapan. Fang Yuan terbang ke depan, tangannya terus bergerak saat bola-bola pusaran gelap ditembakkan ke arah Qizai. Qi He, yang berada di samping Qizai, berseru kaget saat merasakan bahaya yang tersembunyi di dalam pusaran gelap itu. Qizai melakukan serangan balik, menggunakan bilah-bilah Qi, peluru-peluru Qi, serta Qi api yang dihirupnya dari hidungnya. Kedua belah pihak saling menyerang, tidak ada yang menyerah sedikitpun. Qi He mulai linglung, tidak mampu mengimbangi metode pertempuran para dewa abadi yang ditampilkan. Dia baru saja naik ke alam abadi, pertempuran fana hampir selalu dilakukan di tanah, tidak akan pernah seperti ini di mana mereka terbang naik turun dalam gerakan cepat. Aku hampir yakin dia benar-benar dewa abadi jalur Qi. Fang Yuan mengamati saat dia bertarung, mengumpulkan informasi. Pertempuran telah berlangsung begitu lama, tetapi Qizai masih duduk dengan nyaman di punggung singa besar Qi. Bahkan ketika pusaran gelap Fang Yuan dan gerakan pembunuh lainnya melewati rentetan serangannya dan mengenai tubuhnya, mereka akan dengan mudah diblokir oleh Qi-nya yang padat. Qizai berada di atas angin, tetapi pikirannya masih belum tenang. Apa yang sedang terjadi? Orang ini, jalan apa yang dia kembangkan? Semakin Qizai bertarung, semakin bingung dia. Dia agak bingung. Jurus pembunuh fana yang digunakan Fang Yuan semuanya memiliki tanda-tanda diperkuat oleh tanda Dao. Tetapi jurus pembunuh itu sudah mencakup banyak jalur seperti jalur angin, jalur awan, jalur gelap, jalur kekuatan, dan jalur lainnya. Qizai benar-benar bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu.